قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat Id rahimakumullah. Segala pujian, penghormatan, keselamatan dan keberkahan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Zulhijjah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dengan hari yang mulia ini, hari yang agung ini, hari yang penuh berkah ini, Idul Adha. Banyak tetangga saudara kita, karib kerabat kita yang tidak Allah pertemukan dengan hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita semua masih diizinkan oleh Allah. Semoga kaum muslimin, kaum muslimat, kita selalu menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada kalanya kita diberi kesempatan untuk mendirikan solat, tapi itu hanya sampai masanya kita yang disolatkan orang. Ada kalanya kita diberi kesempatan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, suci, indah, tapi itu hanya sampai masanya. Yang kita pakai hanyalah kain kafan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka dari itu ada dua hal yang tidak boleh diundur dalam hidup kita. Dua hal yang harus disegerakan dalam hidup kita, tak boleh diundur-undur. Yang pertama adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memperbanyak kebaikan. Berlomba dengan pangkat-pangkat tertinggi adalah pensiun. Berlomba dengan harta, harta terakhir kita adalah kain kafan. Berlomba dengan kendaraan, kendaraan terakhir kita keranda jenazah. Kata Allah, berlombalah dalam memperbanyak kebaikan. Yang kedua yang tidak boleh diundur adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Semua kita bersifat khilaf, dosa biasa. Setiap hari bergelimang dosa. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah. Banyak manusia yang ingin bertaubat tapi terlambat. Contohnya Fir'aun ingin bertaubat, bahkan sempat lisannya mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi sudah terlambat. Nafas sudah sampai di tenggorokan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kaum muslimin, selagi Allah berikan waktu, jangan pernah diundur-undur. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, mari kita kembali layangkan fikiran kita
kepada satu keluarga yang agung di mata Allah, keluarga yang istimewa di mata Allah, keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari istri beliau yang kedua, Siti Hajar, lahir Ismail alaihissalam. Keturunan Ismail ke bawah semuanya diangkat menjadi nabi dan rasul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istri beliau yang pertama, Siti Sarah, lahir Ishak dan Yakub. Keturunannya ke bawah semuanya diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, yang disebut dengan Bani Israel, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Abul Anbiya, beliau bapaknya para nabi. Khalilullah, kekasih Allah. Lalu kenapa kaum muslimin begitu diistimewakan oleh Allah Nabi yang satu ini? Di antara sekian banyaknya kemuliaan para nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran, hanya ada dua orang nabi yang disematkan oleh Allah kalimat uswatun hasanah pada dirinya. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Telah nyata pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah bagi kalian dan orang-orang yang bersamaan. Yang kedua, di antara sekian banyaknya nabi dan rasul, hanya ada satu nabi yang disandingkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di dalam salawat, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jika kita bersalawat kepada nabi kita, maka kita juga dianjurkan bersalawat kepada Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibrahim dan keluarganya adalah manusia terbaik di bumi ini. Apa yang menyebabkan itu semua? Allah langsung yang jawab. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Kami sendiri yang telah menguji Ibrahim dengan banyaknya perintah. Ujian yang berupa perintah dan perintah. Tetapi kata Allah, semua perintah itu ditunaikan oleh Ibrahim dengan sempurna. Tidak ada yang dilewatkan oleh Ibrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, sering kita mendengar kisah-kisah terbaik tentang beliau. Maka pada kesempatan khatib kali ini, kita coba simak beberapa kisah terbaik dari Nabi Ibrahim yang akan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, layaknya kita manusia biasa, Ibrahim alaihissalam juga memiliki keluarga. Dia seorang ayah dan juga punya seorang istri, Siti Sarah. Tetapi kaum muslimin, betapa sedihnya kita selaku ayah, sudah berkeluarga tapi tak kunjung mendapatkan keturunan. Banyak generasi-generasi kita yang merasakan itu hari ini. Setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun belum juga diberi keturunan oleh Allah. Ibrahim alaihissalam juga mengalami itu. Bukan 10 tahun, 85 tahun lebih meminta kepada Allah seorang keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kalau itu kita alami hari ini, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mintalah kepada Allah selalu, Rabbi habli minas solihin. Jangan berputus asa. Jangan sampai mintanya subuh, zuhur minta dikabulkan, tidak dikabulkan zuhur, maghrib berhenti berdoa. Ibrahim alaihissalam khalilullah, kekasih Allah,
85 tahun berdoa baru dikabulkan. Apa yang terjadi kaum muslimin kaum muslimat? Dari istri beliau yang kedua Siti Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim. Diberi kabar gembira Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun, anak yang halim, tutur katanya baik, sopan. Tetapi sesuai dengan ayat Allah, diuji dengan banyak perintah. Ibrahim selaku seorang ayah tak sempat menimang anaknya, tidak diberi kesempatan menggendong bayinya. Turun lagi perintah kedua, Ibrahim asingkan anak dan istri. Baru saja lahir masih merah, turun perintah asingkan. Apakah Ibrahim berkata, ya Allah, bayiku baru lahir, istriku masih kelelahan habis melahirkan, tunggulah ya Allah. Ibrahim tidak berkata itu. Sami'na wa ata'na, tugas itu ditunaikannya dengan sempurna. Dia ambil kendaraannya, diangkat anak dan istrinya, dia pergi berjalan jauh dari Palestina menuju Makkahul Mukarramah. Diantarkannya anaknya ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Jangankan manusia, tumbuhan tidak hidup di sana. Jangankan makanan, air setetes pun tidak ada di sana. Ditaruhlah anaknya di situ. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah Ibrahim tega melakukan hal itu? Kalau ditanya kepada ayah-ayah di zaman kita hari ini, jauh di lubuk hatinya tidak ada yang sanggup melakukan itu. Tetapi Ibrahim mampu menunaikan perintah Allah. Rasa sayangnya kepada Allah melebihi sayangnya kepada anak dan istri. Itu perintah. Ditinggalkannya, apakah istrinya senang? Tidak. Sewaktu Ibrahim hendak berangkat pulang, dikejar oleh istrinya Siti Hajar. Wahai suamiku, aina tazhabu? Kemana engkau ingin pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di sini? Tak ada kehidupan, tumbuhan tak tumbuh, manusia tak ada, minuman juga tak ada. Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun. Dia terus berjalan, dikejar terus oleh istrinya. Wahai suamiku, aina tazhabu? Kemana engkau hendak pergi? Ke siapa engkau titipkan kami, bayimu yang sedang baru lahir? Ibrahim juga tak menjawab sampai 3 kali ditanya oleh istrinya. Dia tak menjawab sepatah kata pun. Begitulah seorang ayah kaum muslimin rahimakumullah. Padahal jauh di hatinya dia sedang memendam rasa, gemuruh di dadanya yang tak tertahan. Tapi ini perintah Allah. Akhirnya sang istri sadar mungkin pertanyaannya yang salah, sehingga tak dijawab oleh Ibrahim. Diganti pertanyaannya oleh Siti Hajar. Allahu amaraka bihaza? Wahai suamiku, apakah ini Allah yang memerintahkan kepadamu? Mendengar jawab pertanyaan itu, langsung Ibrahim menjawab, na'am, ini perintah Allah. Apakah istrinya masih cerewet Bapak Ibu? Kaum muslimin, kaum muslimat? Tidak. Mendengar itu perintah Allah, apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, silahkan engkau pergi. Engkau hanya makhluk, sedang Allah bersamamu. Jika Allah yang memerintahkan, izan la yudayyi'una, Allah tidak akan menelantarkan kami, pergilah. Keyakinan yang luar biasa dari seorang istri, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tak ada di zaman kita hari ini. Ditinggal mati oleh suami, banyak anak yang tak terurus hari ini. Belum lama ditinggal, anak sudah tak makan. Tapi Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim. Apakah sehari 2 hari? Tidak. 13 tahun lamanya ditinggalkan di padang yang tak berkehidupan. Ibrahim berlalu dengan kendaraannya, dia tak menoleh ke belakang. Setelah jauh dari situ, kira-kira tak nampak lagi anak dan istrinya, barulah dia turun dari kendaraannya, jatuh tersungkur sujud. Diangkatnya kedua tangannya, dia sampaikan semua permasalahannya kepada Allah. Wahai kaum muslimin,
mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim dalam kesedihannya? Rabbana inni askantu min zurriyyati, wahai Tuhan kami, aku telah meninggalkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, tetapi di samping rumahmu ya Allah, Ka'bah Baitullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hanya kepada Allah dia adukan. Ayah hari ini juga begitu. Di rumah kita juga ada Ibrahim. Pandanglah dia selagi masih hidup. Betapa banyak seorang ayah hari ini pulang dari kantornya, dia tak langsung pulang ke rumah. Dia mampir dulu di tengah jalan, mampir di warung pinggir jalan, meneguk seteguk kopi, merapikan kembali pakaiannya, wajahnya yang kusam dirapikan kembali supaya ceria kembali. Dia tak mau membawa wajah kusamnya pulang dilihat oleh anak istri. Itulah seorang ayah Ibrahim yang ada hari ini, contoh tauladan dia. Betapa banyak juga seorang ayah hari ini tak pernah mengungkapkan kesedihannya kepada anak dan istrinya, sampai bahkan dia meninggal rahasia itu dia pendam sampai ke liang kubur. Maka berbaktilah selagi dia masih hidup. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, istrinya Siti Hajar juga demikian. Setelah 13 tahun lamanya, barulah Ibrahim kembali ke Makkah, mengunjungi anaknya yang tadi ditinggalkan dalam keadaan merah. Hari ini sudah 13 tahun. Apakah Ibrahim bisa bersenang bercanda ria dengan anaknya yang sudah 13 tahun ditinggalkan? Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Turun lagi perintah berikutnya, ujian dari Allah. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, di dalam mimpiku aku melihat, anni asbah, aku menyembelihmu. Apakah itu perintah langsung dari Allah? Ibrahim meyakini itu perintah dari Allah, karena mimpinya 3 malam berturut-turut. Tanggal 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah bermimpi menyembelih anak. Maka disampaikan kepada anak, tapi dia tidak menyebutkan nama Allah di situ. Wahai anakku, di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelihmu. Dia tak pernah menyebut nama Allah yang memerintahkan. Apa maknanya wahai kaum muslimin, kaum muslimat? Fansur maza taro. Bagaimana pendapatmu? Banyak muballigh hari ini menyebut ayat ini dalam rangka diskusi dengan anak. Tidak. Ibrahim tidak sedang berdiskusi dengan anaknya. Setuju tidak setuju Ismail dengan perintah itu, perintahnya akan tetap dilaksanakan. Ismail tidak setuju, tetap dilaksanakan. Maka ayat itu bukan diskusi dengan anak tentang perintah Allah, tapi Ibrahim ingin melihat sejauh mana hasil pendidikan istrinya kepada anaknya selama 13 tahun. Dia ingin tahu apa yang sudah diberikan istrinya kepada Ismail alaihissalam. Ternyata jawabannya jauh di luar dugaan Ibrahim. Anaknya betul-betul anak yang soleh. Ya abadi, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. 13 tahun tidak didampingi suami dalam membesarkan anak. Ternyata Siti Hajar telah membuktikan anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah, santun kepada orang tua. Inilah contoh yang harus kita contoh hari ini. Maka dari itu, kisah ini luar biasa kalau kita ceritakan kepada generasi penerus kita. Jangan hanya bisa mengeluh. Banyak ujian, belum seberapa dari ujian yang disampaikan, yang diberikan kepada Ibrahim dan Hajar. Memang banyak kehidupan yang susah, tetapi kesusahan kita belum seberapa bila dibandingkan dengan Nabi yang mulia ini. Maka dari itu, sejarah harus diajarkan kepada generasi penerus kita. Kaum muslimin, kaum muslimat
rahimakumullah, kurban yang kita laksanakan hari ini adalah kurbannya yang disyariatkan oleh Ibrahim. Terakhir, sebagai penutup rangkaian khutbah Idul Adha kita kali ini, Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah di akhir usianya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan diriku dan jadikan keluargaku buah tutur yang baik bagi orang-orang di kemudian nanti. Setelahku nanti, jadikan keluargaku menjadi buah bibir yang baik bagi mereka. Kita juga akan demikian, kaum muslimin, kaum muslimah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang akan dikenang orang tentang kita? Apakah kebaikan atau mungkin keburukan yang akan dikenang orang? Nabi pernah berpesan, suatu ketika murru bi janazah, lewat jenazah di hadapan Nabi, rombongan orang membawa jenazah. Melihat jenazah lewat, sahabat di belakang Nabi berkomentar, orang baik telah meninggal dunia. Orang baik telah meninggal dunia. Mendengar komentar sahabat, apa kata Nabi? Wajabat, wajabat, wajabat. Mendengar itu sahabat biasa saja, tidak ada yang peduli dengan ungkapan Nabi. Tetapi setelah itu lewat lagi satu rombongan jenazah membawa mayat hendak diantar ke kuburan. Melihat ada jenazah lewat yang kedua, sahabat di belakang kembali berkomentar. Tapi komentarnya beda, kaum muslimin. Orang jahat telah meninggal dunia. Orang jahat telah meninggal dunia. Mendengar itu kembali Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Barulah sahabat heran, kenapa Nabi di waktu ada orang baik meninggal dia mengucapkan wajabat? Di saat ada orang jahat yang meninggal begitu juga wajabat, wajabat, wajabat. 3 kali diulang oleh Nabi. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada apa makna ucapan wajabat, wajabat, wajabat. Apa jawaban Nabi kita, kaum muslimin dan kaum muslimat? Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jika kalian bersaksi terhadap saudara kalian bahwa saudara kalian adalah orang baik, maka wajabat, wajabat, wajabat. Aku ucapkan itu wajib baginya. Maknanya adalah wajabat lahu jannah, wajib baginya surga. Tetapi jika kalian bersaksi bahwa saudara kalian orang jahat dan persaksian kalian didengar oleh Allah, wajabat, wajabat, wajabat. Maknanya adalah wajabat alaihi nar, wajib baginya neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, hanya dengan dipersaksikan oleh saudara kita di saat jenazah kita diusung orang, orang ini adalah orang baik, kata Nabi, wajib baginya surga. Tetapi sebaliknya di saat jenazah kita diusung orang, tetangga kita ada yang mengucapkan, saya bersaksi dia adalah orang jahat, wajabat lahun nar, wajib bagi kita neraka. Maka mari kita pedomani apa yang sudah diajarkan Ibrahim. Jangan lupa berdoa, mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan aku dan keturunanku buah bibir yang baik bagi manusia setelahku nanti. Itu bisa didapat kalau semasa hidup bertetangga bisa berakhlakul karimah. Kalau tidak, tak bisa, kaum muslimin, kaum muslimah. Di saat jenazah kita diusung orang, ada tetangga yang berkata, ibu itu orang jahat, zalim, na'udzubillah, wajabat alaihi nar. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah kita yang singkat ini dan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum